Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih mengenai eksponen dan logaritma dan membahas tentang persamaan logaritma. Nah, ini sudah masuk pada persamaan yang ketiga ya. Ini sudah ya. Kompetensi dasar yang sama, 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Dan 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Dan IPK-nya juga masih sama karena kita masih bahas subbab yang sama, 3.1.13. 3.1.13 menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, ini pengertian logaritma ya, yang mengandung atau persamaan yang mengandung variabel X pada numerusnya dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokok juga mengandung variabel X. Nah, ini ada bentuk-bentuk persamaan logaritma yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Kita sudah masuk di yang ketiga ya, A log fx sama dengan B log fx yang ini. Yang pertama dan kedua, tolong dilihat lagi videonya untuk mempermantap pada yang bagian ketiga ini. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, itu bentuk A log fx sama dengan B log fx. Perbedaannya dari yang sebelumnya, ini bilangan pokok berbeda, tapi bilangan numerusnya sama, ya. Kalau di sini kan bilangan pokoknya sama, numerusnya yang berbeda, ya. Pokok sama, numerusnya yang berbeda. Nah, kalau yang ini pokok beda, numerusnya sama ya. Pokok beda, numerusnya sama. Dan numerusnya keduanya mengandung variabel ya. Jadi pokoknya sama, numerusnya juga pokoknya berbeda tapi numerusnya sama. Di sini numerusnya mengandung variabel. Kita lanjut. Ini dia. Di sini ada bentuk A log fx sama dengan B log fx ya. Bilangan pokoknya berbeda, tetapi bilangan numerusnya sama, sama-sama mengandung variabel X. Di sini ada syarat yang mengandung bilangan pokok besar dari 0, ya, yang mengandung variabel X besar dari 0 atau bilangan positif. Jadi fx ini harus lebih dari 0, gitu ya. Fx yang lebih dari 0, bukan x-nya ya, tapi fx. Jadi beda x-nya lebih dari 0 dan fx lebih dari 0. Fx itu adalah fungsi yang di dalamnya terkandung variabel X. Misalkan X tambah 1, bisa 2X tambah 3, itu adalah Fx. Ya, bentuk Fx. 5X tambah 6, itu adalah salah satu contoh bentuk Fx. Fungsi dalam variabel X, gitu ya. Fx-nya lebih dari 0, bukan X-nya. Jadi X-nya bisa apa saja, tetapi Fx-nya yang lebih dari 0. Syaratnya Fx lebih dari 0. Atau numerusnya lebih dari 0. Nah, di sini jika A log fx sama dengan B log fx, di mana A-nya dan B-nya adalah bilangan pokok dengan nilai yang berbeda, ya. Di A dan B ini adalah bilangan pokok tapi berbeda nilainya. Maka bisa disimpulkan fx-nya sama dengan 1. Ini sama dengan bentuk eksponen yang bilangan pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya berbeda. Sama halnya dengan ini. Jadi syaratnya adalah fx-nya atau bilangan numerusnya lebih dari 0 dan penyelesaiannya adalah fx-nya sama dengan 1 atau bilangan numerusnya sama dengan 1. Kita lihat contoh soal. Contoh. Misalkan kita punya suatu bentuk persamaan logaritma, yaitu, saya lihat dulu contohnya, 3 log 2x kurang 5 sama dengan 4 log 2x kurang 5. Nah, ini bentuk, kita cek dulu apakah menggunakan bentuk yang ketiga, yaitu A log fx sama dengan B log fx. Nah, kita cek. Di sini
bentuk yang ketiga itu bilangan pokoknya berbeda dan bilangan numerusnya sama, tetapi bilangan numerusnya mengandung variabel X. Ini kita cek apakah bilangan pokoknya sama atau berbeda. Di sini 3, di sini 4. Sama enggak? Beda ya. Di sini 3, di sini 4. Berarti bilangan pokoknya berbeda. Oke, memenuhi. Kemudian yang kedua, bilangan numerusnya sama. Oke, bilangan numerusnya adalah 2x kurang 5. Di sini juga 2x kurang 5. Sama ya. Dan dia mengandung variabel. Berarti bisa dipastikan ini adalah bentuk yang ketiga, persamaan. Nah, karena dia bentuk yang ketiga, ada syaratnya. Syaratnya adalah fx lebih dari 0 dan penyelesaiannya adalah fx-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, kita buat dulu syaratnya. Syarat. Kita jawab. Syaratnya adalah fx lebih dari fx-nya lebih dari 0. Nah, ini kan fx ya. Ini fx 2x kurang 5. Berarti tinggal kita ganti 2x kurang 5 lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan menghilangkan negatif 5 di sini. Caranya gimana? Sama dengan pada video sebelumnya. Ya, negatif 5 kita hilangkan dengan lawannya, yaitu positif 5. Karena di ruas kiri kita tambahkan positif 5, ruas kanan juga kita tambahkan positif 5. Nah, sehingga jadinya ini 0 ya. Negatif 5 tambah 5 hasilnya 0. Ini sisanya 2x. Lebih dari 0 tambah 5, 5. Sorry. Jadi 0 tambah 5, 5. Sisanya bentuknya akan seperti ini. 2x lebih dari 5. Nah, sekarang 2 ini kan kali dengan x. Maka untuk menghilangkan perkalian 2, kita bagi dengan 2. Sini bagi 2, di sini juga bagi 2. Hasilnya adalah x lebih dari 5/2. Oke. Ini. Berarti syaratnya ini. Untuk mendapatkan himpunan penyelesaian, syaratnya harus ini. X yang akan kita dapatkan nanti adalah lebih dari 5/2. Oke. Nah, sekarang kita akan ke bagian kedua, penyelesaian. Penyelesaiannya adalah fx-nya sama dengan 1 ya. Fx-nya sama dengan 1. Fx-nya kan ini 2x kurang 5. Ya, nanti kita akan buat seperti ini. 2x kurang 5 sama dengan 1. Nah, ini kita akan hilangkan negatif 5. Berarti kita jumlahkan dengan 5 di kedua ruas. Oke, ini kan 0. 2x sama dengan 1 tambah 5, 6. Nah, untuk menghilangkan 2 atau perkalian 2, kita bagi 2. Sini x-nya sama dengan, ini kan habis. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 6 adalah 1. Nah, ini harus ditulis satunya. Kenapa di sini tidak ditulis 1? Karena pada aturan atau biasanya kita tuliskan, jika dia hanya variabel x saja, berarti itu tandanya di depannya adalah koefisiennya 1, pangkatnya juga 1. Jadi tidak perlu lagi ditulis koefisien 1 dan pangkatnya 1. Oke ya. Berarti x-nya 1. Nah, sekarang 1 ya? Sorry. Mohon maaf. Ada kekeliruan di sini. Di sini bukan 6 ya, tetapi 2. Sorry. Ini bagi 2, di sini juga dapat bagi 2. Karena harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau di sini bagi 2, di sini juga bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, sekarang 5/2 itu kan sama dengan, coba 5 bagi 2. 5 bagi 2. Oke, 2, 4, 1. Ayo, berapa? 2,5. Itu ya. Cara untuk mengerjakannya seperti itu adik-adik ya. Jadi kita bagi 5 dengan bagi 2. 5 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 2,5. Oke, adik-adik masih ingat itu ya? Misalkan 6/4. Ayo gimana? 6 bagi 4 gitu ya. Ada yang belum tahu lancar seperti ini, nanti kalau misalkan kita sudah
tatap muka, saya akan lebih mempermantap untuk menyelesaikan atau mengerjakan bentuk-bentuk yang sederhana seperti ini. Ya. Oke. Nah, karena X-nya adalah lebih dari 2,5 atau 5/2, 2,5 ya. Berarti X-nya di sini dapat 3. Nah, di sini X-nya 3. Karena X-nya sama dengan 3, syaratnya adalah X-nya harus lebih dari 2,5. Nah, 2,5 dengan 3 mana yang besar? 3 ya. Berarti bisa dikatakan ini terpenuhi syaratnya. Ya. Syaratnya kan harus X-nya itu lebih dari 2,5. Sedangkan X yang kita dapatkan adalah 3. Dan 3 itu sudah lebih dari 2,5. Maka kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 3. Selesai. Oke. Itu saja soal kita pada hari ini dan materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.